Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil materi kami, diskusi dari materi kami mengenai pelatihan SDM atau sumber daya manusia pada pertemuan ke-9 kali ini. Namun sebelum kami memulai presentasi kami pada pagi hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sabda Dia Nurani Siahaan, SPD MBA selaku dosen pengampu mata kuliah SDM dan organisasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk bisa membawakan materi pada pertemuan ke-9 kali ini dengan materi pelatihan SDM. Dan tentunya kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada melalui Google Meet pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Baik, sebelum kita memulai pemaparan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk bisa mengetahui garis-garis besar atau outline pada pertemuan kali ini agar kita bisa sama-sama memahami lebih baik lagi mengenai materi kita di pagi hari ini mengenai pelatihan SDM. Yang pertama kita akan bersama-sama membahas mengenai pengertian dari pelatihan SDM itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi persyaratan dari pelatihan SDM tersebut. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas mengenai maksud serta tujuan dari pelatihan SDM. Lalu ada juga kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pelatihan, manfaat pelatihan, metode pelatihan, dan yang terakhir kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana kita cara melakukan yang namanya evaluasi setelah melakukan yang namanya pelatihan SDM. Dan nanti di akhir dari presentasi kami akan juga membahas mengenai satu studi kasus yang terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pemaparan materi kami pada pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Berkat Primatulong Banua. Selanjutnya ada rekan kami Ernita Rumenta, lalu ada Dewi Asnia, Rafid Manfazi, Lydia Sirait, dan yang terakhir Mikael Hasugian. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita pastinya akan mencari tahu apa sih itu pengertian dari pelatihan SDM itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada layar kita masing-masing bahwasanya pelatihan SDM itu bisa dikatakan sebagai suatu proses di mana orang-orang bisa mencapai kemampuan tertentu yang dengan tujuan yang pada umumnya itu untuk membantu mencapai dari goals yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dan ini merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut dari proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan yang namanya keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan yang namanya itu praktik dibandingkan dengan teori. Nah, kami telah meng-highlight ada 3 kata di layar teman-teman bisa lihat juga, yaitu praktik daripada teori. Nah, ini adalah kata kunci dari pengertian pelatihan itu sendiri, di mana kata kuncinya yaitu pelatihan SDM itu lebih mengutamakan yang namanya praktik dibandingkan dengan teori. Oleh karena itu bisa kita pahami bersama untuk bisa kita lebih mudah juga memahami dari pengertian pelatihan SDM itu bahwasanya pelatihan SDM ini lebih mengedepankan yang namanya praktik dibandingkan teori. Oleh karena itu sebenarnya tujuan dari pelatihan itu sendiri untuk meningkatkan yang namanya kemampuan secara yang namanya praktik dibandingkan dengan meningkatkan pengetahuan kita yang mana secara teori. Jika selama ini kita misalnya di perkuliahan kita contohnya belajar mengenai teorinya saja. Nah, namun dalam pelatihan ini perusahaan ingin kita untuk bisa meningkatkan kemampuan kita secara praktik, tidak hanya fokus terhadap teori, namun lebih mengedepankan dan memfokuskan terhadap praktik, sehingga output dari pelatihan SDM ini diharapkan seluruh peserta dari pelatihan SDM tersebut mampu melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan baik untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persyaratan dari pelatihan SDM tersebut. Yang pertama itu adalah perubahan staf, di mana perubahan staf ini sangat menyangkut terhadap yang namanya persyaratan dari pelatihan itu sendiri. Di mana apabila jumlah stafnya semakin banyak, itu artinya kebutuhan dari pelatihan SDM itu juga semakin besar pula. Oleh karena itu,
perubahan staff, yaitu dari segi kuantitatifnya, itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya persyaratan dari pelatihan SDM tersebut. Lalu yang kedua itu perubahan teknologi, di mana kita ketahui di masa sekarang, di era globalisasi, banyak sekali yang namanya terjadi perubahan dari segi teknologi, di mana hal ini menuntut para pekerja, para karyawan untuk bisa mengikuti segala perkembangan teknologi dan bisa melakukan setiap pekerjaannya melalui secara online. Seperti yang kita ketahui, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, semuanya dituntut secara online. Oleh karena itu, perubahan teknologi menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi persyaratan dari pelatihan tersebut. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan teknologi, para karyawan dan tentunya melalui organisasi ini sangat penting untuk bisa melakukan yang namanya pelatihan. Lalu yang ketiga itu perubahan pekerjaan, di mana perubahan pekerjaan ini seiring dengan berjalannya waktu pastinya akan terjadi yang namanya perubahan pekerjaan juga. Oleh karena itu, organisasi juga bisa paham betul terhadap perubahan pekerjaan tersebut untuk bisa para karyawannya tetap bisa produktif, tetap maksimal dalam melakukan setiap tugas-tugas dan pekerjaannya, harus tetap diimbangi dengan yang namanya pelatihan SDM, sehingga para pekerja, para karyawan mampu mengikuti perubahan yang terjadi dan tentunya bisa meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan peraturan hukum. Nah, perubahan peraturan hukum ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan yang namanya peraturan dari pemerintah itu sendiri, khususnya mengenai peraturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kita sangat penting juga sebagai organisasi, sebagai perusahaan harus bisa peka terhadap yang namanya perubahan peraturan hukum, mengikuti berbagai peraturan untuk bisa tentunya sekali lagi meningkatkan kemampuan dari karyawan kita melalui yang namanya sebuah pelatihan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya itu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini berkaitan erat dengan yang namanya resesi ekonomi. Di mana terjadinya resesi ekonomi ini, perusahaan dituntut untuk bisa menekan segala biaya, namun harus berusaha untuk bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut untuk bisa tentunya mencapai berbagai tujuan dari perusahaan tersebut meskipun dalam keadaan yang namanya resesi. Oleh karena itu, perusahaan juga harus perlu untuk bisa meningkatkan produktivitas karyawan di tengah masa resesi, itu harus perlu yang namanya melakukan pelatihan SDM agar tentunya para pekerja bisa semakin produktif dan tentunya tujuan dari perusahaan tersebut untuk bisa menekan biaya dan meningkatkan produktivitas dari karyawan agar cara kerja dari perusahaan tersebut lebih efisien dapat tercapai dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu pola dari pekerjaan yang cenderung saat ini terjadi perubahan kembali. Di mana kita ketahui sejak pandemi COVID-19 banyak sekali perusahaan menerapkan yang namanya WFH atau work from home, di mana karyawan dituntut untuk bisa bekerja melalui dari rumah dan tidak datang langsung ke kantor atau secara langsung bertemu dengan atasan, dengan teman-teman karyawan. Dan biasanya pada umumnya melakukan pertemuan hanya melalui seperti kita, melalui Meet ataupun Zoom. Nah, oleh karena itu pola baru pekerjaan ini harus perlu dibarengi dengan yang namanya juga pelatihan SDM, karena tentunya tidak semua para karyawan, tidak semua para pegawai itu tahu tentang penggunaan cara kerja, pola kerja baru yang dimana ya selama ini dipantau secara langsung dari kantor, namun sekarang ini harus bisa bekerja secara mandiri melalui dari rumah, namun harus tetap produktif. Nah, ini harus penting sekali organisasi dan perusahaan untuk bisa melakukan yang namanya pelatihan SDM agar tentunya dari segi organisasi tidak merugi dan tentunya karyawan bisa tetap produktif dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan yang diembannya. Lalu selanjutnya yaitu tekanan pasar. Nah, tekanan pasar ini tentunya berkaitan dengan yang namanya konsumen, di mana konsumen pastinya seiring berjalannya waktu juga mengalami yang namanya perubahan baik itu dari segi selera maupun dari segi pendapatan. Oleh karena itu, khususnya perusahaan yang menghasilkan produk maupun jasa harus perlu sangat untuk bisa harus juga mengetahui dari tekanan pasar tersebut mengenai tentang selera terkini dari konsumen, tentunya juga harus paham mengenai apa keinginan-keinginan dari konsumen dan tentunya harus juga kembali dibarengi dengan kemampuan dari karyawan, kemampuan dari sumber daya manusia untuk bisa membaca ini semua. Nah, untuk bisa membaca ini semua,
perlu dilakukan yang namanya itu pelatihan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya yaitu kebijakan sosial. Nah, kebijakan sosial ini tentunya tidak berbeda jauh dengan yang namanya tadi peraturan hukum, perubahan peraturan hukum yang telah kita bahas sebelumnya, di mana tentunya kebijakan sosial ini lebih berhubungan tentang yang namanya kondisi sekitar, lingkungan sekitar di mana tempat berdirinya perusahaan atau organisasi tersebut. Dan tentunya harus bisa paham betul mengenai kondisi lingkungan sekitarnya, kondisi sosial masyarakat di sekitar di mana organisasi ataupun perusahaan itu berdiri, sehingga mampu juga tentunya memiliki tanggung jawab bersama untuk bisa memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya kembali lagi hal ini juga tentunya perlu sekali bagi perusahaan atau karyawan untuk bisa melakukan yang namanya pelatihan SDM agar tentunya para karyawan, para pekerja bisa mampu menerapkan yang namanya tadi tanggung jawab sosial di lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu aspirasi pegawai. Nah, aspirasi pegawai ini seperti yang kita ketahui, aspirasi itu maksudnya adalah pendapat ataupun keinginan dari pegawai. Nah, pendapat dari ataupun keinginan dari pegawai ini harus juga perlu diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yang namanya persyaratan dari pelatihan sumber daya manusia itu sendiri. Di mana aspirasi pegawai ini kita bisa paham bahwasanya tidak selamanya dari eksternal. Jika tadi sebelum-sebelumnya kita bahas dari segi eksternal, namun sebuah pelatihan itu juga bisa didorong oleh adanya yang namanya dari aspirasi seorang pegawai, yaitu dari internal perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga karyawan, maksud saya perusahaan atau organisasi harus paham betul dan tentunya bisa menerima setiap aspirasi ataupun pendapat dari para pegawai dalam menciptakan yang namanya pelatihan sumber daya manusia yang tentunya untuk bisa meningkatkan kemampuan dan produktivitas dari pegawai atau karyawan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu variasi kinerja, di mana variasi kinerja ini tentunya seiring berjalannya waktu kembali akan ada semakin banyaknya namanya variasi kinerja tersebut. Oleh karena itu untuk bisa mencapai yang namanya kinerja secara maksimal, perusahaan dan organisasi tentunya sangat perlu melakukan yang namanya pelatihan sumber daya manusia agar para karyawan bisa mencapai yang namanya kinerja secara maksimal tersebut dan mengikuti perkembangan yang namanya kinerja. Karena tentunya saat ini banyak sekali variasi kinerja dan tentunya perusahaan ingin sekali untuk bisa karyawannya itu memiliki kinerja yang sangat maksimal dan tentunya untuk bisa mendapatkan kinerja yang maksimal itu harus dibarengi dengan yang namanya pelatihan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai maksud pelatihan yang akan dipaparkan oleh rekan kami, Lydia. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Berkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maksud pelatihan. Nah, teman-teman tadi pastinya udah dengar ya sedikit mengenai pengertian dari pelatihan itu sendiri dan juga faktor-faktor yang disampaikan oleh Berkat. Nah, maksudnya dari program dilaksanakan pelatihan oleh suatu organisasi atau perusahaan itu seperti di layar teman-teman menurut Femi Kusumadewi dan kawan-kawannya dalam jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 itu mengatakan bahwa dilaksanakannya program pelatihan ini untuk bagi perusahaan mendapatkan imbalan terbaik atau hasil terbaik. Nah, maksudnya imbalan terbaik dari modal yang diberikan dan dikatakan bahwa modal yang diberikan itu paling penting dan paling mahal. Nah, ini tuh yang dimaksudkan itu kayak perusahaan yang memberikan pelatihan kepada karyawan itu kan pasti untuk meningkatkan kinerja karyawan kan. Nah, modal itu sebenarnya karyawan itu sendiri. Kalau karyawannya kinerjanya baik, itu pastikan selain menguntungkan untuk karyawan itu sendiri, menguntungkan juga untuk perusahaan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga nih pendapat lain mengenai pelatihan dari Muhammad Dedi Syaputra dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Pengaruh Kompetensi Pelatihan dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan pada tahun 2021. Itu mengatakan bahwa diadakannya pelatihan ini itu suatu keunggulan pada perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan itu berusaha berkontribusi dalam mengembangkan potensi karyawannya, kinerja karyawannya kalau menurut Dedi Syaputra. Nah, ada lagi nih teman-teman, menurut pendapat lain dari Desilia Purnama Dewi dan kawan-kawan dalam
jurnal yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 itu mengatakan bahwa kalau pelatihan harus disertai dengan adanya minat teman-teman. Kalau nggak ada minatnya karyawan dalam mengikuti pelatihan, itu jatuhnya useless ya teman-teman. Maksudnya kayak pelatihan itu kan memberikan ilmu kan, kemampuan, skill dan lain-lain. Tapi kalau karyawannya atau tenaga kerjanya nggak minat, nggak tertarik, otomatis kan ilmu yang didapatkan kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan teman-teman. Jadi nggak ada faedahnya karena karyawannya nggak minat. Oleh karena itu kalau menurut Desilia Purnama dan kawan-kawan, pelatihan itu harus disertakan dengan minat supaya ilmu yang didapatkan oleh tenaga kerja atau karyawan tersebut dapat maksimal dan itu juga bersangkut paut tentang pekerjaan mereka di perusahaan, kinerja mereka baik, memuaskan di perusahaan, dan pastinya buah dari kinerja baik suatu ketenaga kerjaan itu kan pasti ya entah kenaikan gaji atau posisi yang naik jabatan ya teman-teman. Dan lanjut yang terakhir menurut Mas Ram dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional pada tahun 2019 itu katanya pelatihan itu untuk menghindari adanya kesenjangan atau gap teman-teman. Yang di sini maksudnya tuh kayak kan kalau dalam perusahaan itu kan pasti kayak ada tenaga kerja karyawan baru, ada karyawan lumayan lama, ada karyawan yang udah lama banget gitu kan. Pasti kan mungkin ada aja gitu ya perusahaan yang mungkin senioritas atau karyawan baru gitu kan. Jadi kalau menurut Mas Ram melalui pelatihan ini selain adanya kemampuan memberikan ilmu kemampuan, ini juga adanya bonding teman-teman antara satu dan karyawan lain. Jadi karena kan perusahaan itu kan maksudnya karyawan dalam suatu perusahaan itu kan tujuannya sama ya untuk mengembangkan suatu perusahaan, untuk memajukan perusahaan. Jadi melalui ada pelatihan ini karena adanya bonding satu kali dengan lain dengan visi yang sama itu untuk mengembangkan perusahaan. Jadi nggak adanya kesenjangan gitu teman-teman antara karyawan baru, karyawan lumayan lama atau karyawan udah lama banget gitu ya teman-teman. Nah, itu maksud dari pelatihan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan teman-teman. Boleh di next. Nah, maksud pelatihan sama tujuan pelatihan itu tuh berkesinambungan kalau misalnya kalau teman-teman bisa perhatiin ya teman-teman. Nah, seperti di layar teman-teman tersendiri, itu ada 9 tujuan pelatihan. Nah, ini dikemukakan oleh pendapat pertama yang Lydia udah sampaikan yaitu Femi Kusuma Dewi. Ini ada meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, ada meningkatkan produktivitas kerja, ada meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan ketetapan perencanaan SDM, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, terus ada meningkatkan rangsangan karyawan yang mampu bekerja secara maksimal, dan juga ada meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan sumber keuangan, dan meningkatkan perkembangan karyawan. Nah, teman-teman, ini tuh hampir sama pendapatnya Desilia Purnama Dewi, karena sama-sama belakangnya Dewi ya teman-teman ya. Nah, kalau secara ringkas, kalau menurut Desilia Purnama Dewi, itu tuh hampir saling bertaut ya teman-teman, kayak meningkatkan produktivitas kerja. Betul teman-teman, melalui pelatihan, itu kan pasti adanya performance kerja yang baik dari suatu tenaga kerja kan teman-teman. Nah misalnya karena pelatihan pada posisi sekarang karyawan tersebut performanya kerja di posisi yang sekarang. Nah otomatis kan pasti dia tuh entah dinaikin gajinya atau dinaikin jabatannya. Nah ini tuh sama juga kayak simbiosis mutualisme, kalau teman-teman tahu itu simbiosis yang saling menguntungkan ya teman-teman. Jadi ini menguntungkan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Jadi kalau buat perusahaannya senang karena karyawannya kinerjanya baik, memuaskan gitu kan, otomatis perusahaannya maju. Kalau buat tenaga kerjanya, karena dia baik kerjanya, dia dinaikin jabatan misalnya, dinaikin posisi, gajinya juga dinaikin gitu kan teman-teman. Nah lanjut, yaitu meningkatkan mutu kerja. Sama juga ya teman-teman kayak yang di layar teman-teman. Nah apa sih meningkatkan mutu kerja itu? Yaitu meningkatkan kualitas teman-teman maupun juga kuantitas tenaga kerja itu sendiri. Jadi tenaga kerja yang melalui pelatihan itu memiliki pengetahuan yang luas, yang jelas, dan sehingga itu meminimalisir
tenaga kerja itu melakukan kesalahan pada perusahaan karena misalnya dia dalam bidang tertentu dia udah tahu nih seluk-beluk seputar divisinya dia gitu. Jadi dia cakap dalam melakukan pekerjaan di divisinya dia. Nah, lanjut teman-teman, meningkatkan ketepatan dan perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Nah, karena pelatihan ini mempersiapkan juga teman-teman tenaga kerja karena kan dapat ilmu yang baru gitu kan dari pelatihan. Nah, ini bisa juga teman-teman untuk yang di masa mendatang kalau karyawan itu mau masuk ke lowongan kerja, mengikuti lowongan kerja di masa mendatang. Nah, karena dia udah melakukan pelatihan ini, kayak dia ingat tuh, oh iya saya pernah melakukan pelatihan ini nih. Otomatis kan itu sangat bermanfaat ya teman-teman bagi tenaga kerja ini. Karena tadi meningkatkan ketepatan dan perencanaan sumber daya manusia yang suatu saat nanti nih kalau misalnya dia lowongan kerja ada yang ini gitu kan, nah dia bisa daftar karena dia punya pengalaman sebelumnya dari pelatihan yang pernah ikutin. Lanjut yaitu meningkatkan moral kerja teman-teman. Nah, perusahaan yang melakukan pelatihan terhadap karyawan yang tepat itu pastikan dia menciptakan lingkungan atau suasana dalam pekerjaan yang sehat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sorry teman-teman, kalau misalnya iklim kerja yang sehat itu kan pasti akan meningkatkan tenaga moral kerja karyawan yang meningkat. Lanjut yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, karena melalui pelatihan ini juga teman-teman tenaga kerja atau karyawan itu kan pasti dapat mengetahui atau memahami dalam menghindari adanya resiko-resiko yang terjadi mungkin saat bekerja yang tanpa disengaja ataupun kecelakaan-kecelakaan yang pada saat kerja terjadi itu bisa diminimalisir karena melalui pelatihan tersebut ya teman-teman. Nah, selain itu juga lingkungan pekerja kan jadi sehat, jadi aman, jadi tentram. Dan yang terakhir yaitu menunjang pertumbuhan pribadi. Nah, ini hampir sama seperti yang pertama yaitu meningkatkan keproduktivitasan kerja. Ya, jadi adanya simbiosis mutualisme gitu kan. Kalau suatu tenaga kerja itu mengikuti pelatihan yang berguna buat dia, berguna juga buat perusahaan, otomatis kan pasti otomatis kan pasti memuaskan di kedua belah pihak yang jadi hampir sama seperti yang pertama kalau menguntungkan untuk karyawan tersebut sama menguntungkan juga untuk perusahaannya. Nah, yang udah ya? Oh ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin secara singkat jadi hampir sama maksud dan tujuan pelatihan itu. Jadi kalau pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan itu pasti berguna untuk tadi perusahaan dan karyawan ya teman-teman. Ada simbiosis mutualisme antara karyawan dan perusahaannya dengan melaksanakan pelatihan itu. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Rafiz. Pada Rafiz silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Widya atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip latihan. Bisa kita lihat di sini ada 5 poin, tapi sebelum itu di sini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip latihan. Sebelum ke poin-poinnya, apa sih yang dimaksud dengan prinsip latihan? Intinya yaitu metode pelatihan yang disesuaikan dengan sikap pembelajaran dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya itu dilakukan untuk menguasai bahan pelajaran tertentu, melatih keterampilan dan penguasaan materi, serta membantu mengembangkan sebuah perusahaan. Nah, untuk poin pertama yaitu ada partisipasi. Partisipasi ini meningkatkan motivasi dan tanggapan sehingga menguatkan proses pembelajaran. Sebagai hasil
sebagai hasil partisipasi, peserta akan lebih cepat belajar dan bisa mempertahankan pembelajarannya dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu adalah pengulangan. Pengulangan merupakan proses mencetak satu pola ke dalam memori kerja. Gunanya ialah mendorong diri kita untuk belajar serta bisa mencari solusi di dalam permasalahan. Yang ketiga, relevansi pembelajaran. Relevansi pembelajaran ini akan sangat membantu apabila materi yang dipelajari mempunyai arti yang maksimal. Sebagai contoh, instruktur pelatihan biasanya menjelaskan keseluruhan materi secara bertahap kepada peserta pelatihan sebelum menjelaskan tugas-tugas khusus. Yang keempat yaitu adalah pengalian atau transfer. Semakin dekat kesesuaian antara program kebutuhan pelatihan, semakin cepat pula pekerja dapat belajar dari pekerjaan utama. Yang terakhir yaitu adalah umpan balik. Umpan balik ini memberikan informasi kepada peserta mengenai progres atau kemajuan yang dicapai, sehingga peserta dapat menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Begitu teman-teman. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat pelatihan. Next. Next slide, Berkat. Oh, sebentar ya teman-teman, mungkin ada gangguan jaringan. Oh iya, ada. Boleh dilanjut kepada moderator. Baik, terima kasih. Seperti yang terlihat pada layar kita masing-masing, manfaat pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu manfaat bagi karyawan. Yang pertama, membantu para karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, keputusan yang lebih baik ini dapat memberikan keuntungan baik itu untuk diri para karyawan maupun untuk organisasi. Yang kedua, terjadinya netralisasi operasionalisasi faktor-faktor motivasional yang merupakan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk dapat melakukan suatu aktivitas tertentu.
Yang selanjutnya itu timbulnya dorongan diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Timbulnya dorongan yaitu untuk mendorong para karyawan sehingga menimbulkan semangat serta gairah dalam diri seorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa adanya paksaan dan dapat menghasilkan pekerjaan yang baik. Yaitu peningkatan kemampuan karyawan untuk mengikis stres, frustasi, dan konflik yang nantinya akan dapat memperbesar rasa kepercayaan pada diri karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya itu tersedianya informasi berbagai program atau informasi baru mengenai program yang berkaitan dengan bidang pekerjaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kemampuan baik secara teknikal maupun intelektual. Selanjutnya itu seorang karyawan dapat dikatakan puas dalam bekerja apabila seorang karyawan dapat merasakan kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak mempunyai kekhawatiran lain. Misalnya seperti gaji yang diterima itu kurang atau kurang cukup dan tidak adanya jaminan kesehatan bagi dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya, semakin besarnya pengakuan akan kemampuan seseorang. Selanjutnya itu semakin besarnya tekad para pekerja yang mandiri. Semakin besarnya tekad para pekerja untuk dapat bekerja secara lebih mandiri. Selanjutnya, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Mengurangi ketakutan untuk menghadapi tugas-tugas baru di masa mendatang. Dari sini, para karyawan juga dapat mengenali sejak dini tentang tugas-tugas yang baru yang akan dihadapi di masa mendatang nantinya. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu manfaat pelatihan bagi organisasi. Yang pertama itu peningkatan produktivitas kerja, sehingga memberi manfaat besar bagi perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Dan nantinya perusahaan itu akan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua itu terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, di mana terjadinya kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dapat menghasilkan suatu produktivitas kinerja bersama, yang dimana ketika bawahan mampu mencapai target pekerjaan, maka atasan juga akan mampu mencapai tujuan pekerjaannya. Selanjutnya itu terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pengambilan keputusan sangat penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika keputusan yang diambil salah, maka akan berdampak buruk terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya itu meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi. Selanjutnya mendorong sikap keterbukaan manajer melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Penerapan gaya manajerial yang partisipatif yaitu di mana seorang pemimpin mampu mengikut sertakan bawahannya dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Mikael. Kepada Mikael saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait metode pelatihan. Terdapat beberapa metode pelatihan dalam dunia kerja. Yang pertama ada job interaction training. Metode ini dilakukan perusahaan untuk karyawan yang bertujuan untuk membentuk pemahaman dasar dalam bekerja. Biasanya dilakukan dengan memberikan karyawan instruksi yang jelas tentang pekerjaannya ataupun memberikan pelatihan kerja bagi karyawan. Yang kedua ada pelatihan. Merupakan salah satu metode pelatihan di mana seorang individu yang lebih berpengalaman dan lebih terampil atau disebut dengan coach memberikan saran dan pilihan terhadap karyawan.
Tujuan metode pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan ataupun karir dari karyawan tersebut. Yang ketiga ada rotasi pekerjaan. Metode ini merupakan pelatihan di mana dilakukan proses pemindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Tujuan untuk mengurangi rasa bosan karyawan dengan memberikan karyawan beberapa variasi pekerjaan. Selain itu juga bertujuan untuk menempatkan karyawan di pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir ada masa magang. Metode ini merupakan program pelatihan untuk calon para pekerja yang terstruktur. Tujuan pelatihan adalah agar para calon pekerja memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan. Setelah menyelesaikan programnya, calon pekerja akan diangkat menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dalam melakukan metode ini, peserta akan mendapatkan upah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ernita. Oke, apakah suara saya telah terdengar? Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang evaluasi pelatihan. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman ya. Tadi kita kan telah berbicara tentang apa itu pelatihan, faktor-faktornya, manfaatnya, dan bagaimana metode-metodenya. Nah, bagian terakhir ini adalah tentang evaluasi. Sebelumnya, mungkin saya bisa bertanya kepada teman saya. Oke, baiklah saya langsung pilih aja ya. Soalnya gini, berkaitan juga evaluasi pelatihan ini dengan evaluasi yang sekarang gitu. Oke, saya bertanya kepada Ronaldi ya. Jadi sesuai dengan materi yang telah kami paparkan tadi, apa pengertian pelatihan yang didapat Ronaldi dari penjelasan dari Berkat? Oke, saya persilakan kepada Ronaldi. Ronaldi, apa bisa mendengar suara saya? Apakah Ronaldi bisa? Semampunya aja. Yang bisa jawab minggu depan dikasih permen. Ya, bisa jadi. Nanti Kakak Lydia yang sponsori. Oke. Apakah Ronaldi bisa menjawab? Yuk, apa tadi pelatihan? Mungkin jaringannya, soalnya nggak dengar. Ulang lagi bisa? Belum jelas, suaranya masih kecil gitu. Halo, Oke, saya persilakan kepada Ronaldi. Ya, aman saya. Dengan mengasah dan Buat teman-teman semua, apa mungkin cuma aku aja yang nggak bisa dengar suara Ronaldi atau gimana ya? aku juga enggak. Iya, nggak kedengeran. Gimana itu Ronaldi? Ya, nggak dapat Oke, permen Ronaldi. mungkin Ronaldi belum mungkin ada kendala jaringan mungkin. Oke, baiklah. Mungkin bisa dioper gitu ya. Sama Bang Dani. Oke, Bang Dani. Ada Bang Dani di sini? Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Oke. Dengar, Bang. Silakan, Bang. Oke, dapat surprise ya nanti saya ya, sesuai dengan Lydia yang disampaikan. Oke, terima kasih. Terkait masalah penjelasan dari Berkat tadi, menurut saya cukup jelas ya bahwa pelatihan itu sangat penting. Kemudian yang saya
pahami lebih detail, kemudian yang saya tangkap poinnya saja gitu ya, terkait masalah kata kuncinya, bahwasanya pelatihan itu lebih ke praktik gitu kan, ketimbang teori gitu kan. Kemudian setelah saya baca makalahnya kelompok ini, kemudian cari referensi lain, bahwa teori itu memang tidak terlepaskan dari setiap hal yang dilakukan. Karena kenapa saya sempat membaca, teori itu adalah cara kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mau praktek apapun, itu pasti ada caranya. Otomatis di situ ada teorinya gitu kan. Kemudian sebenarnya ini akan menjadi pertanyaan saya sih nantinya, untuk bahwasanya itu pelatihan, maksudnya praktik itu pasti di dalamnya ada teorinya gitu kan. Kemudian disampaikan bahwa tadi pelatihan di sini lebih ke praktiknya, nggak ke teorinya gitu kan. Jadi ini menjadi timbul tanda tanya. Nanti saya kalau diberikan kesempatan untuk bertanya ya, mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok 4 ya. Tapi cukup jelas bahwasanya penyampaian dari Berkat, Lydia itu menurut saya cukup luar biasa. Dan itu menjadi suatu bekal saya nanti ya di perusahaan ya. Ya, terima kasih, saya tunggu ya surprise-nya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih buat Bang Dani. Mungkin kalian tidak menyadari bahwa apa yang saya mungkin contohnya saya menanyakan kepada kalian apa yang kalian dapat tadi tentang pengertian mungkin pelatihannya, itulah termasuk evaluasi agar kalian mampu memahami apa yang telah kami jelaskan tadi. Jadi tidak sekedar lalu lalang gitu kan. Oke, baiklah kita lanjut ke topiknya, evaluasi pelatihan. Nah, saat kita melakukan pelatihan, kita juga memerlukan evaluasi. Kenapa? Karena pada dasarnya penerapan program pelatihan itu berfungsi sebagai perubahan yang perlu dikaji keberhasilannya ya. Oke, layaknya sebuah proses nih. Pelatihan itu tentu kan memiliki berbagai masalah, kendala gitu kan. Dari kendala permasalahan itu yang sebelum-sebelumnya, contohnya kita contohnya perusahaan yang kalau ingin melakukan pelatihan pasti memerlukan informasi dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya agar pelatihan yang akan direncanakan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Selain itu, dengan melakukan evaluasi pelatihan, para karyawan yang tidak terlatih tadi diubah menjadi karyawan yang berkemampuan, sehingga karyawan itu mampu mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang lebih besar yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kemudian ada yang namanya evaluasi pelatihan yang dilaksanakan dengan berbagai tingkatan, yaitu yang pertama itu adalah tingkat reaksi. Nah, evaluasi terhadap reaksi peserta maksudnya karyawan itu berarti mengukur kepuasan peserta. Nah, jika proses pelatihan menarik dan memuaskan peserta, maka rencana pelatihan yang telah dicanangkan oleh perusahaan gitu dianggap efektif sehingga menimbulkan reaksi yang menyenangkan bagi peserta. Contohnya, cobalah kalau kita melakukan pelatihan gitu kan. Nah, namun karyawan yang melakukan pelatihan itu tidak ada reaksinya sama sekali, kayak membosankan mereka merasa. Jadi kan tingkat reaksinya mereka itu kurang gitu. Makanya dilakukanlah evaluasi terhadap tingkat reaksi. Nah, kedua itu ada tingkat belajar. Nah, di tingkat belajar inilah mengetahui sejauh mana peserta pelatihan menyerap materi pelatihan yang diberikan oleh instruktur pelatihnya itu. Dan kemudian untuk mengetahui peserta pelatihan yang berpartisipasi dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap pengetahuan yang dipelajari saat pelatihan berlangsung. Nah, kemudian itu yang ketiga ada tingkat laku kerja ya. Tingkah laku kerja. Ini berfokus pada perubahan sikap yang terjadi selama kegiatan pelatihan. Nah, di sini peserta
dilihatlah perubahan tingkah lakunya sebelum melakukan pelatihan dan setelah melakukan pelatihan. Nah, dari sini juga jika ada terjadi perubahan itu, peserta dapat mentransfer pengetahuan tentang sikap dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ke tempat kerjanya. Nah, yang keempat itu ada tingkat organisasi, di mana disitulah dampak atau efek pelatihan yang dilakukan oleh pekerja yang yang berdampak pada organisasi. Nah, yang kelima itu adalah yang terakhir dalam evaluasi pelatihan. Tujuan dari pelaksanaan rencana pelatihan ini kan untuk melatih peserta baik individu, kelompok, organisasi, atau lembaga. Nah, dengan tingkat nilai akhir ini dapatlah manfaat yang didapat dari pelatihan, terutama untuk organisasi. Tetapi bukan organisasi aja, individunya juga gitu. Jadi apabila rencana pelatihan ini tidak memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pelatihan, maksudnya kalau kita melakukan pelatihan gitu kan belum tentu semua berhasil gitu kan, pasti ada proses-proses yang perlu dilalui karyawan untuk memberikan hasil yang optimal untuk perusahaan gitu. Oke. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menilai hasil akhir dari pelatihan. Nah, di sini ada yang pertama kuesioner. Nah, kuesioner ini kayak contohnya kita bikinlah pelatihan tentang Microsoft Word gitu kan. Oke. Jadi ada sebuah organisasi yang membuat pelatihan Microsoft Word. Bagaimana cara-caranya mengerjakannya gitu kan. Jadi mereka untuk menilai hasil akhir dari pelatihan itu mungkin mereka melakukan kuesioner ya. Nah, itulah yang dilakukan mereka sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan. Contohnya mungkin dibikin soal gitu kan, dikerjakan oleh karyawan. Nah, nanti di situ dibikin juga bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Word, bagaimana mengatur kertasnya gitu kan. Mungkin di situ dibikin soal. Nah, nanti si karyawan akan menjawab di kuesionernya. Yang kedua itu melakukan observasi terhadap peserta pelatihan pada saat mereka dalam memberikan reaksi terhadap pelatihan. Nah, mungkin pasti dalam pelatihan mungkin ada gimana ya? Reaksi karyawan itu yang kurang paham, ini aku masih belum gitu kan. Jadi dilakukanlah observasi terhadap peserta pelatihan, apakah karyawannya tadi gimana reaksinya gitu kalau diulang kembali bagaimana pelatihan tentang Microsoft Word tadi. Oke. Yang ketiga itu menguji segala sesuatu termasuk kemungkinan penggunaan pusat pengembangan. Mungkin di sini diujilah diuji langsung sama trainer, maksudnya diuji langsung sama pelatihnya, pelatih dengan si karyawan tadi yang yang melakukan pelatihan Microsoft Word gitu. Yang keempat itu mewawancari peserta pelatihan. Mungkin secara langsung gini, aku sebagai pelatih gitu. Jadi aku bertanya kepada Ronaldi, gimana tadi pelatihannya? Apakah kamu sudah menguasai Microsoft Word tadi, pelatihan Microsoft Word yang telah disampaikan? Nah, begitulah mungkin contoh kecil dari mewawancarai peserta pelatihan. Dan yang terakhir itu mengukur perubahan dalam kinerja. Nah, nanti setelah dilakukan pelatihan kan, jadi si karyawan itu dikerjakan, maksudnya diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan Microsoft Word. Nah, nanti dari situlah diketahui bahwa apakah si karyawan tadi paham dengan pelatihan yang telah dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah, jadi
target daripada analisis penerapan evaluasi ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah efektivitas program dan kedua nilai atas program. Nah, di efektivitas program ini apakah benar dengan telah mencapai hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan. Contohnya kan kalau kita melakukan contohnya perusahaan melakukan pelatihan itu ada rencana-rencana tentang pelatihannya, dan itu itulah goals yang harus dicapai oleh karyawan gitu. Yang kedua itu ada nilai atas program, sebanding atau tidak upaya dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Contohnya kalau perusahaan telah mengeluarkan biaya sekian, namun si karyawan tidak sebanding lah pengetahuan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Jadi inilah yang mau dievaluasi oleh perusahaan dalam penerapan pelatihan. Oke, sekian dari materi. Mungkin selanjutnya saya akan berbicara tentang studi kasus. Nah, teman-teman, apakah sudah bosan dengan penjelasan yang saya lakukan? Kalau bosan, maaf. Oke, karena bertahanlah sampai akhirnya, karena berjuang tidak semudah bergoyang. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan tentang studi kasus. Studi kasus yang kami ambil adalah di mana PT Pertamina melakukan pelatihan karyawan secara online dengan melakukan kerjasama dengan platform Ruang Guru ya. Oke. Kemarin pada saat pandemi kan beberapa kegiatan yang sudah dirancang perusahaan mungkin kan seperti mengadakan pelatihan untuk karyawan harus ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan sebelum sebuah perusahaan itu menemukan metode yang tepat dalam melakukan pelatihan yang sesuai dengan kondisi kehidupan di tengah pandemik. Nah, berbeda dengan PT Pertamina ini yang tetap berkomitmen untuk mengadakan pelatihan bagi karyawannya. PT Pertamina ini melakukan sebuah terobosan baru, yaitu menyediakan dengan berkolaborasi dengan penyedia jasa pembelajaran berbasis online seperti Ruang Guru untuk memberikan pelatihan bagi karyawan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, karyawan Pertamina ini pun menggunakan platform Ruang Kerja untuk mengakses modul pelatihan yang disusun oleh perusahaan PT Pertamina. Hal inilah yang menjadikan PT Pertamina menjadi perusahaan pertama yang mendukung sumber daya manusianya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dalam melaksanakan pelatihan ini yang dilakukan dengan media online, inilah mengalami berbagai tantangan. Yang pertama itu mungkin peserta pelatihan yang pasif. Peserta pasif ini itulah yang menyulitkan instruktur atau pelatih gitu kan untuk mengetahui apakah peserta mengerti atau tidak terhadap materi yang diberikan. Nah, yang kedua ini pelatihnya yang harus terhubung dengan peserta. Nah, pelatih atau instruktur ini kan memberikan pelatihan secara daring. Mungkin peserta ada juga yang mengalami kondisi gangguan jaringan gitu kan di lingkungannya. Jadi para peserta seharusnya para peserta atau para karyawan itu bermasalah dengan jaringannya gitu. Mungkin bisa juga dari si instruktur atau pelatihnya yang kurang memahami bagaimana cara penggunaan platform Ruang Guru yang berbasis online ini. Nah, yang ketiga itu, yang keempat, mungkin ada peserta yang tidak serius dalam menjalankan pelatihan secara online. Mungkin bukan dari karyawan aja, mungkin dari kita juga kalau dalam menjalankan kuliah online juga pasti merasa bosan gitu kan. Sebenarnya juga aku kecewa karena kita melakukan diskusi secara online yang padahal waktu itu saya berharap berdiskusi secara langsung gitu kan. Jadi di sini di permasalahan PT Pertamina ini mungkin banyak peserta yang tidak serius gitu.
sehingga tidak mampu meraih capaian kompetensi yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina. Nah, solusi-solusi yang kami berikan atas permasalahan di atas, yang pertama itu adalah desain pelatihan yang digunakan di masa pandemi COVID ini harus dipikirkan dengan sebaik mungkin, mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang ada gitu, sehingga pelatihan yang dilakukan dapat terarah dan terencana sesuai dengan tujuan yang diharapkan agar bisa tercapai. Nah, yang kedua ini perusahaan perlu memilih instruktur pelatihan yang sudah sangat akrab dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan kata lain, si pelatih tadi telah menguasai teknologi dengan sangat baik, sehingga mampu memberikan pelatihan secara maksimal. Dan yang terakhir, materi pelatihan yang diberikan harus dievaluasi juga, karena tidak boleh disamakan ya materi pelatihan secara offline dan dengan materi pelatihan secara online, karena itu jelas berbeda gitu kan. Kalau kita online kan beginilah keadaannya, mungkin bisa bosan gitu kan. Nah, kalau kecuali offline nanti, contohnya tiba-tiba aku nanya sama kalian gitu, bagaimana tanggapan kalian gitu kan. Jadi kalian bisa memahami gitu, nggak bosan. Mungkin bisa gimana ya, dengan apa tadi, dengan reward yang diberikan Kak Lydia tadi kan, mungkin bisa membuat kalian menjadi lebih semangat. Oke, begitulah sekian dari materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada Berkat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berarti penjelasan mengenai studi kasus yang kami bawakan dari PT Pertamina yang melakukan pelatihan secara online menandakan presentasi pemaparan materi kami pada pagi hari ini telah usai, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang telah berperan aktif dan tentunya telah fokus dari awal hingga akhir pemaparan materi kami. Dan ini juga menjadi tanda bahwa kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi, di mana kami akan membuka 2 sesi. Setiap sesinya maksimal ada 5 orang yang bertanya, dan untuk sesi pertama saya akan buka dan saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang kurang dipahami selama pemaparan materi kami mengenai pelatihan sumber daya manusia ini, boleh dipaparkan ataupun disampaikan melalui kolom chat ataupun secara langsung dengan open mic. Terima kasih. Gelka angkat tangan itu, mungkin Berkat bisa memberikan ya, baik, kesempatan. Ya, Gelka sudah ada raise hand, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, saya izin bertanya kepada apa? Saya izin bertanya, apa sih hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelatihan sumber daya manusia? Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya Gelka. Untuk bisa membantu kami juga nanti untuk menyusun laporan, boleh disampaikan kembali lagi melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, terima selanjutnya, kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Sania yang sudah resen, saya persilakan. Mohon maaf Sania, mic-nya belum dibuka. Baik, mungkin Sania masih ada terkendala dengan mic-nya. Baik, saya alihkan terlebih dahulu buat Jelita yang sudah resen, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan tentang pelatihan sumber daya manusia. Nah,
pelatihan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tanya saya, bagaimana jika pelatihan bagi SDM sudah dilakukan dalam jangka waktu tertentu, namun skill atau kemampuan beberapa orang atau SDM tersebut tetap tidak mengalami perubahan dalam meningkatkan mutu kinerja karyawan. Dan juga kepada pemateri memberikan contoh apakah kasus tersebut pernah terjadi dalam SDM. Terima kasih. Baik, terima kasih Jelita atas pertanyaannya. Namun tadi kami tidak dapat menerima pertanyaannya dengan jelas karena mungkin tadi ada unstable connection. Jadinya nanti nggak apa-apa, boleh sekali lagi disampaikan melalui kolom komentar agar juga kami kelompok pemateri bisa menangkap pertanyaan dari Jelita dengan baik dan tentunya untuk membantu kami dalam penyusunan laporan nantinya. Terima kasih sekali lagi. Baik, sekali lagi tadi sudah ada Sania, oke, ya nggak apa-apa untuk bisa langsung menyampaikan melalui kolom chat saja. Buat Sania, baik buat teman-teman berarti sudah ada 3 pertanyaan yang masuk untuk sesi pertama kali ini. Ada 2 kesempatan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi kami pada pagi hari ini mengenai pelatihan sumber daya manusia. Saya persilakan untuk 2 orang lagi penanya. Ya, boleh saya. Ya, baik, silakan Bang Dani. Ya, terima kasih. Semoga dapat benefit juga ya untuk bertanya. Oke, sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa terkait masalah kata kunci ya, bahwasanya pelatihan itu yang didahulukan ataupun yang sering dilakukan itu adalah praktik ketimbang teori. Nah, kemudian praktik itu kan cara untuk melakukan gitu kan. Kemudian teori itu juga cara. Nah, di situ saya bingung. Jadi teori itu cara juga yang harus dilakukan. Jadi tadi bahwasanya pelatihan itu lebih ke praktiknya ketimbang ke teorinya gitu kan. Jadi ya saya mau tanya, mana dulu teori dengan praktik gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Dani. Sekali lagi kami ingatkan buat boleh disampaikan kembali lagi melalui kolom komentar agar tentunya memudahkan kami dalam penulisan laporan nanti di akhir presentasi kami. Selanjutnya 1 orang lagi penanya kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya pada sesi pertama kali ini sebelum kami akan menutup dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Saya persilakan. Baik, Caroline, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya izin off-cam karena ada kendala jaringan. Nah, tadi kan pemateri ada menyebutkan terkait metode pelatihan gitu kan, di mana ada disebutkan terkait pemindahan pekerjaan. Nah, tujuannya pemindahan pekerjaan itu karena bosan. Nah, apakah pemindahan pekerjaan itu hanya didasari oleh bosan karena pekerjaannya atau ada hal lain? Bisa diberikan penjelasan lebih lanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi kami ingatkan untuk bisa menyampaikannya sekali lagi melalui kolom komentar agar tentunya semakin memudahkan kami memahami dari pertanyaan Caroline dan tentunya memudahkan kami juga dalam penyusunan laporan nantinya. Baiklah, pertanyaan dari Caroline tadi menandakan bahwasanya sesi tanya jawab pertama kali ini sudah berakhir karena sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Kami akan langsung saja mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang akan saya mulai. Ya, pertama kali ya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dani yang tadinya tentunya sudah disampaikan juga dari awal dan tentunya berkaitan dengan yang namanya pengertian dari pelatihan sumber daya manusia itu sendiri, di mana tadi sangat baik bahwasanya Bang Dani juga sudah bisa meng-highlight
Baik, mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat keluar karena unstable connection. Oke, sekali lagi saya akan mengulangi tadi untuk jawaban dari pertanyaan Saudara Dani, di mana bertanya mengenai mengenai pengertian dari pelatihan sumber daya manusia itu sendiri. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sangat baik untuk bisa langsung meng-highlight kata kunci dari pengertian pelatihan SDM itu, di mana praktik itu lebih diutamakan daripada yang namanya teori. Nah, tadi dikatakan yang menjadi pertanyaan dari Bang Dani bahwasanya teori itu sebenarnya sangat dibutuhkan juga yang namanya pelatihan, karena itu menjadi sebuah dasar sebuah organisasi atau perusahaan melakukan yang namanya pelatihan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, itu benar, itu sangat benar bahwasanya dari berbagai kegiatan, segala kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi melakukan yang namanya pelatihan sumber daya manusia itu berdasarkan yang namanya sebuah teori. Nah, teori-teori itu salah satunya yang tadi adalah metode. Metode yang telah disampaikan oleh rekan kami Mikael, tadi ada 4, di mana salah satunya seperti coaching, ada juga job rotation, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu teori yang namanya bisa diterapkan oleh organisasi maupun perusahaan melakukan yang namanya sebuah pelatihan sumber daya manusia. Namun, maksud dari teori yang kami sampaikan pada pengertian tersebut bukan berarti bahwasanya teori yang menjadi dasar atau fondasi dari aktivitas pelatihan SDM itu, melainkan maksud dari kata dari teori itu adalah apa sih output atau hasil yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan pelatihan SDM itu. Jadinya memang mungkin bisa berbagai makna ketika kita mendengar yang namanya teori, itu bisa berbagai makna, bisa kita ambil, bisa kita tarik dari kata tersebut. Namun maksud dari teori yang kami sampaikan pada pengertian pelatihan SDM itu adalah output atau hasil yang diharapkan oleh organisasi ataupun perusahaan yang bisa didapatkan dari dilakukannya kegiatan pelatihan SDM itu. Jadinya outputnya itu apa? Apa sih yang harus dihasilkan dari yang namanya kegiatan pelatihan SDM itu adalah praktik, kerja nyata, bukan hanya sekedar tahu teori, paham teori. Nah, emang teori digunakan. Nah, teori itu memang digunakan dalam melakukan yang namanya pelatihan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi di mana melalui instruktur pelatihan tersebut. Namun teori di sini sekali lagi saya tekankan bukan bermakna seperti itu, melainkan output atau hasil dari kegiatan pelatihan SDM itu, dan tentunya diharapkan semua karyawan, semua pegawai dalam melakukan yang namanya pelatihan SDM itu bisa tahu, paham betul mengenai praktiknya, bukan hanya paham teori saja, paham tentang materi-materinya saja, namun tidak bisa mempraktikannya secara nyata ke dalam pekerjaannya sehari-hari. Karena tentunya percuma, nihil jika karyawan tersebut hanya paham materi, hanya bisa menghafal materi, namun tidak bisa mempraktikannya terhadap cara kerjanya di perusahaan. Tentunya itu juga akan merugikan dari perusahaan itu sendiri. Dan mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada rekan saya, Kak Lydia, yang mau menambahkan, saya persilakan. Dari aku cukup berkat. Oke, ya baik. Untuk Bang Dani, gimana? Apakah bisa dimengerti atau ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Yang saya bisa tangkap dari jawaban Saudara Berkat, bahwasanya kita harus lebih ke praktek, kemudian meskipun kita banyak teori tapi kita tidak tahu di lapangan terjadi apa-apa, gitu kan juga suatu hal yang konyol yang kita pelajari gitu kan. Sorry ya, kendala jaringan saya. Mungkin saya ulangi kembali bahwa tadi disampaikan oleh Berkat, kita memang kalau seandainya kita pinter teori tapi di lapangan itu tidak tahu sama sekali, gitu kan hal konyol gitu kan yang kita pelajari kuliah cara bagaimana. Kemudian setelah saya membaca, memang benar bahwasanya teori itu bisa dari hasil ataupun output dari kita bekerja ataupun dari pelatihan. Yang saya baca menurut Matis pada bukunya pada tahun 2002 juga, bahwasanya itu adalah suatu hal yang didapatkan setelah
proses pelatihan sehingga muncullah teori caranya bagaimana. Kemudian itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi terima kasih kepada saudara Berkat atas penjelasannya. Cukup saya bisa menafsirkan bahwasanya itu suatu hal yang sangat penting, teori dan juga praktik. Terima kasih kepada kelompok 4. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Jelita yang akan dipaparkan, mungkin akan dibantu oleh rekan kami Ernita. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Jelita yang telah bertanya. Pertama, pelatihan SDM itu kan untuk meningkatkan kualitas para karyawan, di mana pelatihan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika pelatihan bagi SDM sudah dilakukan dalam waktu tertentu, namun skill atau kemampuan beberapa orang SDM tetap tidak mengalami perubahan dalam peningkatan mutu kinerja karyawan, dan berikan contoh apakah kasus tersebut pernah terjadi. Nah, untuk kasusnya mungkin pernah terjadi ya, karena setiap proses itu pasti menemukan kendala dan permasalahan, terutama dalam pelatihan ini juga. Nah, mungkin kalau kita bilang terkait skill atau kemampuan yang terjadi dalam pelatihan itu, mungkin nggak gimana ya, nggak langsung gitu, Jel. Jadi kayak berproses juga. Pastikan dalam pelatihan mungkin ada yang terlewat atau gimana gitu kan. Jadi kayak si karyawan ini tuh bisa jadi tidak memahami terkait materi pelatihan. Nah, jadi kalau berbicara tentang itu, mungkin kan tadi telah dijelaskan bahwa pelatihan ini tidak selalu, maksudnya pelatihan ini berhasil atau tidaknya bukan karena langsung gitu si karyawan bisa ngerjakan, tapi melalui proses-proses begitu. Apakah Jelita sudah memahami? Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan dari maksud yang saya sampaikan. Untuk Jelita mungkin bagaimana tanggapannya? Mungkin ada yang ada yang kurang gitu. Tadi kan juga yang pengalaman saya menurut berdasarkan pendapat ini kan beberapa kendala kemampuan SDM itu tidak baik atau tidak. Nah, untuk menurut Ernita hasil masalah agar kemampuan dari SDM itu dapat meningkat gitu. Maaf Jelita, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, soalnya tadi bergema gitu jadi nggak dengar. Tadi kan jelaskan nih tentang kendala gitu, dimana kendala ini dapat mengurangi atau menghambat dari skill atau kemampuan oleh SDM. Nah, menurut Ernita, solusi apa nih yang bisa diberikan Ernita untuk mengatasi penghambat dari SDM? Oh, oke. Terima kasih buat tanggapannya. Oke, untuk solusi yang bisa saya berikan dalam mengatasi hambatan kendala yang dialami oleh karyawan ya. Begitu, Jelita? Oke. Mungkin dari pihak perusahaan yang mengadakan pelatihan melakukan yang namanya evaluasi. Itulah tadi yang telah saya jelaskan. Dia dengan membandingkan pelatihan yang telah mereka lakukan sebelumnya, kemudian itulah apa sih yang kurang kemarin. Contohnya kalau kurangnya hambatannya itu di dalam segi jaringan gitu kan. Mungkin
pihak perusahaan dapat menyediakan ruangan khusus gitu, di mana ada jaringan, jadi si karyawan dapat mengikuti pelatihan dengan baik gitu. Maksudnya disediakan contohnya tempat gitu kan untuk mengadakan pelatihan. Nah, mungkin itu contoh kecil yang bisa saya berikan. Apakah Jelita dapat memahami? Baik, terima kasih Saudara Jelita yang telah menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih buat Jelita atas pertanyaannya. Baik, terima kasih tadi Ernita telah menjawab pertanyaan dari Jelita dan tentunya sudah bisa dipahami. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan untuk Saudara Gelka yang akan coba dijawab oleh Rafid. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Berkat. Saya izin menjawab pertanyaan dari Gelka, yaitu pertanyaannya, apa hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan pelatihan sumber daya manusia? Nah, yang pertama yaitu perusahaan selalu menggunakan yang namanya pelatih yang sama. Program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan sudah tentu tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Tapi yang tidak bisa disadari yaitu banyak perusahaan yang cenderung menggunakan trainer yang sama dengan metode pembelajaran yang juga sama. Mungkin selintas tidak masalah, namun justru hal tersebut membuat pengetahuan para karyawan hanya seputar itu saja dan tidak ada peningkatan terutama antar perusahaan. Yang kedua, program pelatihan yang sukar dimengerti. Banyak dari para pelatih yang memberikan materi terbilang kaku dengan gaya penyampaian yang tidak mudah dimengerti. Tentu hal ini membuat proses belajar atau program latihan jadi kurang maksimal. Nah, yang ketiga yaitu target pelatihan mempunyai kinerja yang lebih rendah. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa mengirimkan orang atau pekerja yang mempunyai prestasi atau mempunyai kinerja yang cukup tinggi ke pelatihan umum seperti itu tidak jadi masalah, tapi justru program pelatihan dan pengembangan karyawan ini jadi masalah bagi pekerja yang dikirim tersebut karena dirinya ilmu yang dipelajari itu tidak diresap olehnya. Yang terakhir mungkin program pelatihan yang tidak cukup. Maksudnya program pelatihan tidak ubahnya sebuah pelajaran yang akan diberikan kepada seorang. Jadi sudah seharusnya dilakukan secara menarik agar siapapun yang belajar jadi tertarik dan mau belajar secara lebih menyenangkan. Mungkin itu saja. Bagaimana jawaban dari saya, Saudara Gelka? Baik, terima kasih para saudara Berkat yang telah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, baik. Namun tadi yang menjawab Rafid ya, Gelka. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari saudari Sania yang akan coba dijawab oleh Lydia. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Berkat. Saya baca ulang ya pertanyaan dari Sania, yaitu terkait studi kasus PT Pertamina yang melakukan pelatihan online melalui platform Ruang Guru. Tadi dijelaskan bahwa Sania ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelatihan tersebut dan sudah dijelaskan juga dengan solusinya. Nah, pertanyaan saya dalam melakukan pelatihan kan tentu saja perusahaan menentukan goals atau target dari pelatihan. Jadi evaluasi apa yang didapat perusahaan dari pelatihan tersebut? Lalu apakah setelah melakukan pelatihan tersebut ada target yang tidak tercapai? Nah, betul dalam pelatihan pasti kan adanya goals atau target ya pada perusahaan PT Pertamina ini. Nah, dalam studi kasus ini dibilang kalau Pertamina ini kan perdana ya melakukan pelatihan online dengan metodologi dibanding dari semua perusahaan yang maksudnya udah lagi corona nih, orang mah diem-diem aja gitu kan, cuma dia melakukan terobosan baru gitu melalui pemanfaatkan teknologi yaitu Ruang Guru.
Nah, mungkin bisa dilihat bahwa hambatannya kan adanya kurang kooperatif dari tenaga kerja, terus trainernya jadi kebingungan karena ya paham sih namanya juga online ya, tenaga kerja, apa namanya, trainer yang ikut pelatihannya maksudnya pasif gitu kan. Nah, evaluasinya mungkin dari hambatan-hambatan itu kan yang tadi kedua tuh trainernya karena harus terhubung kan sama pesertanya, pasti kan dalam kayak melalui pemanfaatan ruang guru atau melalui yang online, entah pesertanya yang gangguan jaringan, jadi susah untuk bisa berkomunikasi trainer dengan peserta. Terus juga ketiga, pesertanya nggak serius. Ya karena tadi kan karena perdana ini PT Pertamina melakukan pelatihan secara online, jadi mungkin evaluasinya ini dari pengalaman yang ini mungkin lebih dikembangkan lagi dari trainernya harus punya strategi nih gimana caranya trainer bisa memberikan pelatihan yang kreatif, yang menarik, dan sehingga tuh pesertanya tuh bisa menangkap isi dari pelatihan tersebut. Dan selanjutnya target yang tidak tercapai ya, dalam studi kasus ini kami tidak melihat adanya target yang tidak dicapai, mungkin karena hambatan-hambatan yang terjadi ini mungkin tidak terlalu difokuskan kali ya, jadi cuma sebagai pengalaman PT Pertamina dalam melakukan pelatihan SDM melalui teknologi gitu. Jadi mungkin lebih dikembangkan lagi dalam melakukan pelatihan melalui teknologi supaya lebih kooperatif pesertanya, trainernya juga siap, terus materinya juga siap. Jadi walaupun online tetap bisa aktif, tetap bisa suasananya hidup gitu. Bagaimana, apakah Saudari Sania menerima jawabannya atau masih kurang? Halo, Kak Sania? Oke, berarti saya simpulkan bahwa Kak Sania sudah menerima jawabannya ya. Baik, sekian dari jawaban saya serahkan kembali kepada moderator berkat. Baik, ya mungkin karena tadi mungkin Sania juga ada kendala terhadap mic-nya, nanti tidak apa-apa kalau contohnya sudah mulai membaik kondisi mic-nya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari Saudari Caca yang akan coba dipaparkan oleh rekan kami Mikael. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Caroline. Pertanyaannya, apakah pemindahan posisi karyawan hanya didasari dengan alasan bosan? Jawabannya tidak. Selain untuk mencegah rasa bosan karyawan, pemindahan posisi atau rotasi pekerjaan yang juga berperan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, dan karyawan juga bisa memperoleh kesempatan untuk menyalurkan minat dan bakatnya dengan dilakukannya rotasi pekerjaan. Bagaimana Saudari Caroline, apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Mikael, saya dapat menerimanya. Saya kembalikan ke berkat. Baik, jawaban dari rekan kami Mikael tadi menandakan bahwasanya sesi pertama tanya jawab pada presentasi kami pagi hari ini telah usai, dan tentunya kita akan memasuki lagi sesi kedua dari tanya jawab kita mengenai materi yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu mengenai pelatihan sumber daya manusia. Kembali lagi kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan dengan maksimal 5 orang penanya, dan boleh disampaikan melalui kolom komentar ataupun secara langsung dengan open mic.
Terima kasih, saya persilakan. Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari kolom komentar. Berarti ada 4 kesempatan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya terhadap materi yang telah kami paparkan, yaitu pelatihan sumber daya manusia. Kembali lagi saya ingatkan boleh melalui kolom komentar ataupun secara langsung dengan open mic. Saya persilakan buat 4 orang penanya lagi. Saya ingin bertanya. Ya, baik. Silakan. Baik, saya Yesaya Steban Munte. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita mengetahui bahwa pelatihan yang kita jalankan telah berjalan sempurna? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelumnya sekali lagi saya sampaikan, tolong kembali lagi buat dituliskan melalui kolom komentar agar tentunya kembali lagi memudahkan kami dalam mengerti dari pertanyaan Yesaya dan tentunya memudahkan kami juga dalam penyusunan laporan presentasi kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, buat teman-teman ada 3 kesempatan lagi buat bertanya. Kami persilakan. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan satu lagi yang masuk melalui kolom komentar, yaitu dari Saudara Alvin. Berarti tinggal 2 kesempatan lagi buat teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya mengenai materi pelatihan SDM di sesi kedua tanya jawab kali ini. Saya persilakan buat 2 orang penanya lagi.